Jadi bus yang kita naikin ternyata tidak jadi ke Lebak Bulus, jadinya ini kita pindah ke bus lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Jadi saat ini aku berada di Terminal Jati Kudus. Setengah jam lalu aku baru aja turun dari bus Surya Bali yang mengantarkan aku dari Denpasar ke Kudus. Dan aku mau langsung melanjutkan perjalanan dari Kudus menuju ke Jakarta, Lebak Bulus untuk pulang. Dan ini aku ikut bus Santika, pemberangkatan pagi jam 9 pagi dari Terminal Jati Kudus. Dan seperti inilah Terminal Jati Kudus pagi hari. Sekarang jam 7:56, jam 8 pagi. Di sini hanya ada bus efisiensi, ada dua. Ada yang biasa, ada yang gold class. Ini yang sering aku naikin ya. Dari Semarang ke Magelang, terakhir naik bus ini. Jadi kita tunggu bus Santika datang. Ini warung yang buka cuma ada 1, 2, 3. Kalau yang ini punyanya Santika. Jadi ruang tunggunya Santika tuh ada di sebelah sini. Gitu. Yang lain-lainnya masih tutup. Dan Terminal Jati Kudus ini biasanya ramenya kalau sore aja. Jadi kalau pagi, siang itu tidak begitu ramai teman-teman. Jadi kita tunggu busnya datang, nanti kita lanjut lagi kalau busnya sudah datang sekitar 1 jam lagi. By the way, aku melakukan pemesanan tiket bus Santika ini melalui aplikasi online travel agent Traveloka. Aku baru pesan tiketnya itu kemarin siang waktu naik bus Surya Bali. Aku baru pesan bus Santika ini dan dapat duduknya paling belakang, di depannya toilet. Gitu ya, nanti kita lihatlah busnya seperti apa, apakah dapat bus yang baru-baru atau tidak. Nah, ini ada satu HiS datang, ini sepertinya shuttle-nya dari Santika ya. Oh iya bener, tuh ada stikernya Santika. Jadi ini sepertinya penumpang yang mungkin dari Pati, dia di shuttle ke sini karena busnya mungkin dari Jepara. Nah, jadi diturunkan di sini. Kita mencari sarapan dulu ya. Kayaknya di sini kalau yang masih pagi seperti ini, yang jual makanan berat itu cuma ada satu warung. Itu di tempatnya bus efisiensi parkir. Nah itu tuh, lagi pada sarapan di situ. Jadi teman-teman, pemberangkatan pagi dari Terminal Jati Kudus ini, kalau aku nggak salah ya, itu hanya ada beberapa bus aja. Yang pernah aku naikin, yaitu ada Kalinggajaya sama Santika yang sleeper. Sebenarnya ada Santika yang super eksekutif, tapi entah mengapa di Traveloka itu tidak muncul. Yang muncul hanya yang eksekutif biasa. Jadi ya udahlah, aku langsung pesen aja. Nah, kalau Kalinggajaya, dia itu terlalu pagi. Dia berangkatnya jam 7 pagi dari Terminal Jati. Nggak mungkin aku pesan yang jam 7 pagi karena tuh tiba dari Surya Bali aja itu jam setengah 8 pagi. Jadi kalau aku pesan jam 7 pagi udah pasti telat. Makanya aku pesannya jadinya Santika yang jam 9 pagi gitu teman-teman. Nah, untuk Kalingga dia tuh buka tuh si agennya atau outletnya tuh, dia udah buka ya pagi-pagi. Jadi rajin sekali Kalingga tuh, dari pagi dia udah buka, nanti dia sampai sore bukanya. Karena kalau yang lain biasanya setelah bus keberangkatan paginya berangkat itu dia warungnya tutup lagi atau agennya tutup lagi. Tapi tidak dengan Kalinggajaya, dia dari pagi udah buka. Gitu. Oke, jadi kita sarapan dulu.
ada masuk bus Kalinggajaya. Loh, ini Kalinggajaya ada 2 berarti berangkatnya. Ada yang jam 7, ada yang jam 9. Soalnya Kalinggajaya ini setauku dia berangkatnya jam 7 pagi deh. Apa sekarang ada 2 ya? Ada jam 7, ada jam 9. Nah, ini dia jam 9 pagi masuk terminal Jati Kudus. Kalau Kalinggajaya aku udah pernah naik ya, yang persis seperti ini. Dari Kudus ke Jakarta. Nah, dia berhenti di sini. Wah, ada bus Lorena. Itu Lorena dari mana ke mana ya? Aku baru pertama kalinya lihat Lorena di Kudus. Ini dia trayek mana ya? Tuh, penumpangnya baru pada turun. Apakah ini dari Sumatera? Coba teman-teman yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Ini Lorena dari mana ini? Dia berangkat lagi dong. Wow. Sekarang jam 9 lewat 17 menit. Ini dia bus yang akan mengantarkan aku dari Kudus menuju ke Jakarta. Santika dengan nomor P2. Busnya bagus ya, warnanya grey. Ini light grey sih, bagus banget. Dia menggunakan sasis Mercedes-Benz 1626. Bodinya Jetbus 3 di Putro. Cakep sekali. Dan dari sini penumpang yang naik tuh banyak loh. Mungkin sekitar 15 orang ada nih dari sini. Banyak sekali. Oh, ini kayaknya ada transit juga nih. Ada perpindahan bus juga nih. Karena ada penumpang yang turun kemudian ngambil barang-barangnya. Karena hari ini bus Santika yang berangkat tuh ada 3 teman-teman. Salah satunya ini, bus yang kita naikin dengan nomor P2. Jadi mungkin ini ada penumpang yang dari mana terus dipindahkan ke bus yang mana gitu, sepertinya ya. Barengan ini bus Kalinggajaya juga diberangkatkan. Ternyata Kalinggajaya juga ada berangkat jam 9 teman-teman. Wah, ini aku baru tahu banget nih. Tahu gitu naiknya Kalingga aja. Ada yang JB5 tuh pagi-pagi. Karena di Traveloka adanya jam 7 doang tadi. Kemarin aku cek. Nah, ini mau masuk ke dalam, tapi di bagian dalam ini masih ada penumpang dengan kode bus P1 yang belum turun. Masih siap-siap tuh. Nanti kalau udah turun semua yang penumpang P1 baru kita masuk ke dalam. Nah, ini udah masuk lagi bus Santika. Ini nggak tahu ya dengan kode bus berapa. Warnanya merah. Cakep ya. Ini nickname-nya Panigale. Kayak nama motor ya. Oh, ini P1 nih. Ya, ini P1. Kalinggajaya diberangkatkan. Yang Jetbus 5. Penumpangnya nggak kelihatan. Ya, kita masuk ke dalam yuk. Ini kayaknya udah turun semua yang penumpang P1-nya. Masuk disambut dengan rumput sintetis. Ada sekat pembatasnya. Oke teman-teman, sudah berada di dalam bis dan ini aku sudah ada di kursiku. Kursi nomor 26. Jadi 25-nya di sini, 26-nya di sini, di samping lorong atau gangway. Ya, kenapa aku dapat kursi paling belakang, hampir paling belakang, karena baru pesan kemarin siang atau sore gitu. Dan yang luar biasa ini kursinya gede-gede banget ini. Sesuai dengan tulisan di kaca ya. Eksekutif Big Seat
dua. Jadi emang kursinya sebesar ini. Kemudian juga kita tuh diberikan selimutnya warna coklat kayak gini. Terus juga ada bantalnya warna coklat seperti ini. Dan kursinya dia warnanya krem. Nah, PR-nya kalau kursi warna seperti ini tuh kalau kotor kelihatan banget. Tuh. Ya, ini padahal kayak cuma gesekan-gesekan celana doang nih harusnya nih. Tapi langsung kelihatan kotornya. Kemudian di tiap kursinya tuh ada leg rest yang bisa dinaikkan, tapi tidak bisa full naiknya atau tidak lurus ya. Dan yang luar biasa nih, dia ada karpet ini, rumput sintetis dari pertama kita masuk sampai ke belakang full. Terus juga ada tempat sampah, jadi jangan buang sampah sembarangan. Di sini juga biasanya nih tempat istirahat kru atau driver ya di sebelah sini. Kemudian ini untuk toiletnya. Nah, di sini tuh wangi karena ada pengharum ruangan di sini dan juga ada stella matic-nya di sebelah sini. Jadi harum sekali ketika kita masuk ke dalam interior bus ini. Kemudian seperti biasa di bagian atas ada kompartemen penyimpanan yang ada tutupnya, jadi bisa dibuka seperti ini. Tapi seperti biasa kalau aku taruh barangku di bawah. Nih, di bawah leg rest. Jadi tidak mengganggu dan juga tidak perlu ke atas-atas untuk ambil barang. Nah, di kursinya ini di bagian belakang ada tempat penyimpanan, jadi kita bisa taruh banyak barang di sebelah sini. Ini seperti biasa aku taruh power bank sama kabel ya. Terus juga kalau teman-teman mau ngecas bisa ke sini. Di sini ada 2 USB Type A. Ini original dari Jetbus 3 Adiputro. Kemudian ada lampunya juga dan ada lubang AC-nya yang bisa diarahkan gitu. Dan ini entah mengapa dari kisi-kisi AC-nya ini ada suara gitu. Kayaknya ada yang kendor deh di dalam sana. Terus ada TV, ada CCTV, tapi CCTV-nya menghadapnya ke bawah gini ya. Tuh. Dan di depan ada 2 TV lagi disekat ya, sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Interiornya sih bagus banget ya, bersih sekali dan kelihatan ini unit yang sangat dirawat dengan baik sekali. Bagus interiornya. Begitu juga dengan yang samping. Itu kursinya juga besar-besar banget dan dia kursinya warna hitam. Aman banget tuh kalau warna hitam. Oke. Jadi nggak tahu ini diberangkatkannya ya jam berapa, karena sekarang sudah jam setengah 10 lebih teman-teman. Ya mungkin jam 10 kali ya berangkatnya dari Terminal Jati Kudus. Karena ini penumpangnya juga belum banyak nih. Belum banyak yang datang penumpangnya. Beli permen jahe ini 5.000 dapat 2. Lumayan buat menghangatkan badan. Jam 10 kurang 10 menit ini bus Santika dengan kode P1 akhirnya diberangkatkan juga. Udah lengkap semua penumpangnya ya. Tapi untuk bus yang kita naikin ini sepertinya masih ada penumpang yang belum lengkap. Dan ini warna merahnya bagus banget ya teman-teman. Suka banget deh warna merahnya karena ada perpaduan hitamnya juga di bagian luar dan juga interiornya. Bagus banget warnanya. Dan paling nanti kita akan bertemu dengan unit ini lagi di rumah makan di daerah Wuleri Gringsing nanti ya. Tepat jam 10 pagi, 1 jam lebih lambat dari jadwal seharusnya, yaitu jam 9 pagi. Ini kita mulai bergerak dari Terminal Jati Kudus dan ini penumpangnya mungkin sekitar 50% nggak ada nih dari sini. Mungkin nanti akan banyak naik di pick up point selanjutnya teman-teman. Dan lihat, ini setelah bus kita berangkat tidak ada bus lainnya di sini. Jadi benar-benar kita bus terakhir di jam segini yang berangkat dari Terminal Jati Kudus. Dan perjalanan dari Kudus menuju ke Jakarta biasanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 11 jam perjalanan. Jadi sekarang kita berangkat jam 10 pagi, 11 jam itu berarti sampai di Lebak Bulus jam 9 malam kalau normal ya. Mari aku ajak untuk melihat toiletnya karena ini toiletnya persis berada di belakangku ya. Jadi ini dia, seperti biasa diputar ke kanan untuk handle-nya dan
Ini dia toiletnya. Nah, toiletnya sih masih cukup bagus ya teman-teman. Terus juga ada banyak pengharum ruangannya. Di sini ada cerminnya. Kemudian di atasnya ada exhaustnya. Tapi ini untuk tinggiku mentok ini. Jadi harus agak nunduk sedikit. Tapi overall toiletnya masih bagus. Jam setengah 11 siang, ini kita memasuki Terminal Demak. Aku nggak tahu ya ini nama terminalnya apa, karena aku cek di Google Maps juga tidak ada nama terminalnya. Dan ya cuma seperti ini aja sih untuk terminalnya ya. Terparkir 2 bus Subur Jaya. Bagus-bagus banget ya busnya ya. Jadi inilah Terminal Demak ya teman-teman. Kayak apa ya, terminal di mana ya, di Madura pernah lewatin terminal yang persis kayak gini, cuma lupa namanya apa. Lepas dari Terminal Demak, kita dibagikan bungkusan yang isinya adalah snack teman-teman. Dan bisa dilihat ya di sini ada 3 item, ada air mineral dan 2 ciki. Terus bungkusannya bagus, dia ada logo Santika, ada tulisan Santika dan juga slogannya Serve You Better. Oke lah ya, dengan harga tiket yang murah masih mendapatkan snack seperti ini. Jam 11:36. Ini nggak tahu kenapa ya, kita tiba-tiba berhenti dan ini mesinnya dimatikan. Sepertinya ini sedang ada bermasalah ini, entah di radiatornya atau di apanya. Karena ini tadi aku dengar krunya itu mencari-cari air untuk mesin. Nggak tahu airnya ini adalah udara atau water, air beneran ya. Jadi ini kita berhenti di jalan tol, nggak tahu daerah mana nih. Ya semoga cepat perbaikannya, karena ini mati mesin siang-siang 5 menit aja udah berasa nih panasnya. Oke teman-teman, sekarang jam 12:30 siang. Ini kita sudah tiba di rumah makan Bukit Indah di daerah Gringsing, Jawa Tengah. Ini panasnya luar biasa. Lihat, panasnya tuh beda karena ini kan dia dekat sama laut ya, pantai utara. Dan aku baru lihat tadi, bus yang kita naikin itu kilometernya juga sudah lebih dari 1 juta kilometer. Kayaknya semalam naik bus Surya Bali kilometernya 1,1 juta, kita ada bermasalah di radiator. Tadi kita mogok ya, sempat trouble sebentar, itu masalahnya juga di radiator. Kayaknya emang kilometer di atas 1 juta itu rentan banget di radiator, apalagi dengan bus yang jalannya di cuaca yang seperti ini ya. Karena bus Eropa mungkin ya, sasisnya sasis Eropa, ketika dihadapkan dengan panas yang seperti ini, apalagi dengan dia kilometernya sudah di atas 1 juta, ya mulai muncul tuh permasalahan-permasalahan terutama di sistem pendinginan atau radiatornya. Tapi so far busnya sih masih enak sekali sih, dari rasa suspensinya, terus juga kursinya masih enak banget, kaki-kakinya tidak ada bunyi-bunyi sama sekali. Bodinya sih lebih bagus yang ini ya, Santika, dibandingkan dengan Surya Bali yang semalam kita naikin. Mungkin dari treknya juga berbeda, apalagi kalau Surya Bali kan nyebrang pulau. Jadi 1 jutanya si Santika ini kondisi bodinya tuh nggak kelihatan teman-teman. Kalau 1 jutanya si Surya Bali itu kelihatan juga dari sisi eksteriornya gitu. Dan seperti inilah sekarang kita berdua ya, ada yang merah yang dengan nomor P1 kodenya, sedangkan kita dengan nomor P2 gitu. Ini si P1 penumpangnya udah ada yang naik. Kalau kita baru datang, tuh teman-teman bisa lihat ya, body bus yang kita naikin ini nggak kelihatan 1 juta kilometer loh, sama sekali nggak kelihatan. Mungkin di bayanganku ya 400.000 kilometer lah ini, tapi ternyata sudah 1 juta. Luar biasa. Dan rumah makan Bukit Indah
Ini dia rumah makannya besar sekali. Aku sampai lupa bus apa lagi ya yang masuk sini ya selain Santika. Apalagi ya? Teman-teman tahu nggak? Sugeng Rahayu ya kalau nggak salah ya. Terus di seberangnya itu ada bus Agramas. Ini rumah makan Kendil Mas. Oh. Terus ternyata di sini tuh ada bagian belakangnya lagi rumah makannya. Jadi ini rumah makannya luas sekali. Yuk kita minggir lagi, panas banget. Dia tuh kursinya ada banyak sekali dan kursinya enak, bersih, mejanya juga bersih. Kemudian untuk makannya ada 2 pilihan, ada soto sama nasi rames gitu. Ada wastafel juga yang ada sabunnya di sini. Kemudian ada jajanan-jajanan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian pelanggan setia Santika Serbuta. Sebelum perjalanan kita lanjutkan, marilah kita berdoa bersama-sama agar perjalanan kita lancar tanpa dalam bencana beban dan selamat sampai tujuan. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dan bersilakan. Setelah selesai melakukan doa bersama dan setelah sekitar 35 menit kita berhenti di rumah makan Bukit Indah. Akhirnya kita diberangkatkan kembali dan harusnya sudah tidak ada pemberhentian lagi ya, langsung menuju ke titik drop off pertama. Dan ini seperti biasa kita dari rumah makan Bukit Indah keluar belok kiri yang nantinya kita akan masuk jalan tolnya di gerbang tol KIT Batang, kawasan industri terpadu Batang. Dan mari kita lihat di rumah makan Kendil Mas, rumah makannya Agramas. Dan itu lihat, itu bus Agramas yang pernah aku naiki dari Magelang ke Jakarta. Ketemu lagi aja sama dia. Sekarang jam 4:30 sore, ini memasuki rest area kilometer 101 di jalan tol Cipali. Ketiduran dari pertama kali masuk jalan tol KIT Batang ya. Dan kebangun udah di sini. Nyaman banget sih busnya ini ya. Dan ini kita ada masuk ke rest area untuk melakukan pengisian bahan bakar. Jam segini baru sampai Cipali. Bener sih, kita sampai Lebak Bulus mungkin bisa sekitar jam 9 malam atau jam 10 malam. Seperti biasa di rest area ini ada banyak sekali truk-truk berwarna hijau, terpalnya seperti ini yang terparkir di sini. Biasanya itu ke Sumatera teman-teman, biasanya ya. Ada 27 Trans juga, tumben 27 Trans jam segini masih di sini. Kayaknya ada penumpang yang ke WC deh. Dan ini kita melakukan pengisian bahan bakar bareng sama bus Murni Jaya. Lumayan lama kita melakukan pengisian bahan bakar ya. Dan ini belum selesai juga teman-teman, masih antri. Dan lihat itu ada truk apa ini ya? Ini Iveco ini, wow, luar biasa. Ini truk yang jarang sekali kita lihat di jalanan Indonesia ya teman-teman. Memantau Google Maps dan katanya sih 1 jam 38 menit saja dengan jarak 81 km. Sangat tidak mungkin ya. Sekarang jam 5 sore ya. Jam 5 sore 1 jam 38. Berarti harusnya belum jam 7 udah sampai. Kita lihat nanti sampai jam berapa. Ya, sekarang jam 5:30 sore kita sudah tiba di titik kemacetan yang tadi teman-teman lihat warna merah di Google Maps ya. Dan ini bener-bener berhenti teman-teman. Berhenti. Nggak gerak sama sekali. Luar biasa banget ya, macet di mana ini? Cikarang ini ya. Sudah 1 jam kita berada di kemacetan dan ini kita bahkan belum melewati setengahnya dari total kemacetannya. Luar biasa banget ya. Harusnya tadi 1 jam 38 menit tuh kita udah sampai Lebak Bulus dan ini harusnya sudah jam sampainya. Tapi lihat ini kita bahkan belum setengahnya dari total kemacetan yang harus kita lewati.
Luar biasa banget ya, macet di sini tuh. Ampun dah. Sekarang jam setengah 8 malam. Sudah 2 jam kita di kemacetan dan belum lewat juga. Ya ampun, mau nangis rasanya teman-teman. Ini aku yang penumpang aja udah stres ini, apalagi yang nyetir ini ya. 2 jam loh, bayangin 2 jam belum keluar dari kemacetan ini. Hampir jam 8 malam, ini kita akhirnya keluar di gerbang tol Cikarang Barat. Ini merupakan tempat penurunan penumpang pertama ya. Ini lampunya dinyalakan. By the way, ini penumpangnya mungkin sekitar 85% ya teman-teman. Cukup banyak pemberangkatan pagi kali ini. Cuman kayaknya ini penumpangnya pada stres semua gara-gara macet 2 jam. Setelah menurunkan penumpang di Cikarang Barat tadi, ternyata ini kita tidak kembali masuk ke jalan tol, melainkan lewat jalan biasa. Yang mana ini aku baru pertama kali juga nih lewat sini-sini teman-teman. Ini tembusannya mana ya? Coba ya, aku buka di Google Maps. Ya, keputusan yang tepat sih, kita lewat jalan biasa karena jalan tolnya masih macetnya masih panjang. Jadi ini kita kayak lewatin sebelahnya Kalimalang nih teman-teman. Ini bisa tembusan langsung ke Cibitung nih. Jam 8 lewat 40 menit, ini aku berdiri di depan toilet ya, karena udah bosen banget duduk. Lebih tepatnya kayak tadi tuh stres sih gara-gara macetnya ya. Ini baru pertama kalinya nih aku capek duduk. Jam 8 lewat 47 menit, ini kita ternyata exit di gerbang tol Bekasi Barat teman-teman. Wow, ini ternyata kesini-sini ya. Jadi ini penurunan penumpangnya luar biasa banget nih. Karena kalau udah kesini biasanya jauh nih teman-teman untuk penurunannya. Ya ada sih yang turun di sini, di belokan sini nih, belok kiri. Biasanya ada yang turun di sini. Terus nanti ada yang turun juga ke itu tuh, ke arah Bekasi Utara. Iya kan bener, ini kita mengarah ke Bekasi Utara. Jadi tadi baru aja melewati Summarecon Mall Bekasi. Jadi kalau lihat di Google Maps seperti ini teman-teman. Nah tuh ya, kita melewati perkomplek-komplekan. Ini tadi Summarecon Mall Bekasi ada di sebelah sini, udah kita lewati. Jadi ini nanti di depan belok kiri ke arah Bekasi Utara. Ini dia, kita sampai di agennya Santika Harapan Baru Bekasi Utara. Dan ini aku baru pertama kalinya loh kesini-sini. Ternyata bus juga kesini-sini loh. Padahal ini bisa dibilang jalanannya tuh cukup ngepres lah ya untuk ukuran bus. Tapi ternyata sampai loh kesini-sini. Kasih Pak. Yeah. Ya, jadi ini pindah ke bus lainnya dan interiornya bagus sekali ini. Warnanya coklat, mewah sekali. Terus ini ada leg rest-nya, sama sih kelasnya seperti yang tadi ya. Kemudian ini penumpangnya lain lagi pindahin barang dari bagasi.
Alhamdulillah ya Allah, sampai juga akhirnya di Lebak Bulus. Sekarang jam setengah 11 malam. Ini rekorku sih dari Kudus ke Jakarta 12 jam lebih teman-teman, karena macetnya luar biasa tadi di Cikarang dan juga tadi ke Bekasi Utara dulu ya. Tapi overall ya Santika oke lah ya dari segi pelayanan, armada dan lain-lainnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton ya.